Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau kita boleh kembali beribadah. Sebentar lagi kita akan diizinkan di gedung gereja. Tetap dukung dalam doa supaya kita cepat boleh beribadah di gereja. Mari kita siapkan hati kita dalam memperingati Father's Day ini. Saya ingin mengucapkan Happy Father's Day untuk seluruh orang-orang hebat, para ayah, bapak, papa, apapun panggilan kita kepada orang tua laki-laki kita. Sama seperti Bapa yang begitu baik dalam hidup kita. Seorang bapak, seorang ayah akan tahu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Demikian pula dengan Bapa di surga yang sangat mengasihi kita. Mari kita pujikan pujian ini sebagai bentuk ucapan syukur kita, pengagungan kita kepadanya. Sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Ku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik, Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian,
tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau sungguh baik. Tuhan, Kau sendiri yang berkata, apabila Bapa di dunia tahu memberi mana yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa yang ada di surga. Sungguh Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang kami perlu. Bahkan ketika kami tidak bisa mengungkapkan kekecewaan kami, pergumulan kami, saat kami datang kepadamu Tuhan, walau hanya dengan tetesan air mata kami, namun Engkau Tuhan menjawab doa kami. Engkau Tuhan memeluk kami. Engkau Tuhan menghapus air mata kami. Sungguh Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Engkau, semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jemaat Tuhan sudah rindu untuk beribadah kembali di gedung gereja. Namun sampai sekarang Tuhan, kami hanya bisa beribadah di tempat-tempat kami masing-masing. Tuhan, hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Hadirlah Tuhan di rumah-rumah kami. Izinkan agar kami boleh datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Beribadah kepada Engkau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Bila sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, tolong sertailah ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Sertai pada penata layan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Mulai dari WL Singers, satukan dengan pemain musik, dan semua yang bertugas Tuhan. Juga Pendeta Julius yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Pakailah Tuhan, agar boleh menegur menguatkan kami Tuhan. Merubah kami hari lepas hari. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sungguh Dia adalah Allah yang setia. Sungguh Dia adalah Bapa kita yang mulia. Mari kita akui segala dosa kita. Sungguh tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Singers akan memujikan pujian ini. Saya akan memberikan kesempatan bagi jemaat untuk berdoa secara pribadi, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan Kau ya Tuhan. Sungguh tidak ada lagi yang bisa kami tutupi di hadapan Kau. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan terima kasih telah melayakkan kami kembali Tuhan. Demi nama Yesus Tuhan yang telah menebus dosa kami dan menjadi juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri dan penuh sukacita, mari kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah
bangkit seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, Nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran berita firman yang akan disampaikan. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku
untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Mari bersama-sama kita berdiam diri, kita menundukkan kepala, kita akan berdoa untuk dapat menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, untuk kasih dan setia Tuhan kepada kami. Kami ini adalah orang-orang yang lemah, yang tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Tapi karena penyertaan dan kasih Tuhan selalu kepada kami tidak habis-habis dan tidak hentinya. Dan hari ini Tuhan, kami mau kembali duduk diam di bawah kaki-Mu untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Kau pakailah hamba-Mu Tuhan yang lemah ini untuk dapat menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan kebaikan yang menguatkan kami semua. Dan mendorong kami untuk menjadi semakin lagi tangguh dan terus-menerus melayani Tuhan Allah kami yang luar biasa. Dan juga jemaat Tuhan sekalian, biarlah Roh Kudus bekerja untuk mencelikan mata rohani kami semua, untuk duduk diam berkonsentrasi sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan Tuhan di dalam kasih dan penyertaan Engkau bagi kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya mendapatkan sebuah tema yang spesial ya, karena ini adalah Hari Ayah gitu ya. Jadi temanya adalah tentang ayah, pahlawan bagi keluarganya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya sebuah cerita pendek yang sangat luar biasa. Ada seorang CEO dari sebuah perusahaan investasi namanya PIMCO di Amerika. Nah, Bapak ini bernama Muhammad El-Ryan. Jadi namanya Bapak El-Ryan, kita sebut gitu aja ya. Orang ini sangat luar biasa. Dia adalah CEO di usianya yang ke-56 tahun dan Bapak Ibu tahu berapa penghasilannya. Nah, yang pasti saya tidak bisa mendekati sedikit pun begitu ya. Penghasilannya 1 bulan Bapak Ibu diperkirakan 100 miliar per bulan Bapak Ibu. 100 miliar per bulan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk seorang yang bernama Muhammad El-Ryan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, penghasilan ini membuat kehidupan keluarganya sangat baik dan semakin meningkat begitu ya. Tetapi suatu saat yang sangat mengejutkan di tahun 2013, Muhammad El-Ryan ini mengundurkan diri dari perusahaannya. 2013, di dalam surat pengunduran diri itu dia menuliskan demikian Bapak Ibu. Saya mengundurkan diri karena saya ingin berkonsentrasi bagi putri saya. Loh, kenapa? Apakah tidak bisa sambil bekerja juga mengurus keluarga dan berkonsentrasi pada putrinya? Ternyata Bapak Ibu, dia sangat sedih sekali Muhammad El-Ryan ini karena anaknya yang putrinya yang berusia 10 tahun itu menuliskan sebuah surat kepada papanya. Di dalam tulisan itu putrinya menuliskan bahwa betapa sedih hidupnya, betapa sangat tidak bahagia hidupnya, betapa dia sangat menderita dalam hidupnya, bahwa papanya melewatkan hal-hal penting dalam kehidupan putrinya, seperti hari pertama masuk sekolah, pertemuan orang tua murid, bahkan ketika anaknya tampil di hadapan para guru-guru dan murid-murid yang lain, papanya tidak pernah hadir di sana. Dan papanya tidak pernah ada pada waktu dia sakit, papanya tidak pernah ada pada waktu dia makan dan sebagainya. Dia menuliskan itu kepada papanya dan papanya begitu sedih. Dan kemudian dia memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya untuk bisa berkonsentrasi dan mendekatkan diri kepada putrinya. Sungguh sebuah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah.
Dan ini adalah sesuatu yang real, sangat fakta. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ayah, betapakah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita sendiri adalah seorang anak, kita punya ayah. Bahkan mungkin di jemaat kita sudah ada yang menjadi ayah. Bukan hanya menjadi ayah, tapi jadi mertua, menjadi grandfather, menjadi kakek gitu ya. Kita punya ayah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sosok ayah, pahlawan bagi keluarga. Kita akan mengambil dan melihatnya dari satu bagian firman Tuhan, yaitu Ayub. Loh, kok Ayub? Kenapa? Kalau bicara tentang Ayub, semua orang paham, dari sekolah minggu sampai yang dewasa paham. Loh, Ayub itu bicaranya adalah tentang bahwa seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan kemudian mendapatkan cobaan. Bagaimana dia berhasil kemudian semua hartanya diambil. Semua hartanya hilang, bahkan anak-anak keluarganya mati dan meninggalkan dia. Istrinya bahkan meninggalkan dia. Bahkan kemudian Tuhan mengizinkan si Ayub ini dicobai dengan sebuah penyakit yang luar biasa. Tetapi dikatakan Ayub bertahan sampai akhir sehingga Tuhan memulihkan kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang beriman. Tapi jarang kita mendengarkan tentang kisah Ayub dalam perspektif seorang ayah. Nah, hari ini saya akan mengajak kita melihat sejenak. Jangan kita melihat hanya dalam penderitaannya saja. Ternyata Ayub adalah seorang ayah yang bahagia. Ayub adalah seorang ayah yang dapat dibanggakan. Ayub adalah seorang ayah yang berhasil dan kita patut untuk belajar dari Ayub sebagai seorang ayah. Semoga firman hari ini dapat menguatkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang terus-menerus mau melakukan yang terbaik bagi keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sekali lagi, Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima. Semua yang ada, yang sudah menemukan bersama dengan saya katakan yes. Sekali lagi katakan yes. Saya akan bacakan demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki ayah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari bacaan bagian firman Tuhan ini kita akan mendalami 3 hal. Yang pertama Bapak Ibu, Ayub adalah seorang ayah yang beriman. Pertama, Ayub adalah seorang ayah yang beriman. Di ayat yang pertama dikatakan dengan jelas, di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Cukup jelas Bapak Ibu. Saleh artinya adalah hidup moralnya sangat baik sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian jujur artinya hidupnya lurus. Lurus, tidak neko-neko Bapak Ibu. Lurus aja, tidak neko-neko, tidak macem-macem. Kemudian dikatakan bahwa secara spiritual dia adalah orang yang takut akan Allah dan dikatakan menjauhi kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub adalah ayah yang beriman. Jadi Bapak Ibu, Ayub adalah tipe orang yang takut akan Tuhan, bukan takut akan istri ya. Karena sekarang banyak bapak-bapak atau suami yang takut sama istri atau takut sama anaknya. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan Ayub takutnya sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi modal untuk menjadi imam di dalam keluarga. Takut akan Tuhan.
gambaran seorang ayah yang hidup secara kerohanian spiritualnya sangat baik dan konsisten. Kenapa? Karena hatinya selalu pasti dipenuhi tekad untuk berbuat baik, menjaga hidupnya kudus, suci, dan menjauh yang jahat. Karena dia mengasihi Tuhan dan ada Tuhan di dalam hatinya. Seorang ayah yang luar biasa. Dan dia bertanggung jawab dalam kehidupan spiritualnya. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu saya bacakan demikian. Ayat yang ke-8 dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah integritas yang luar biasa karena Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan yang berkata Ayub adalah orang yang jujur, saleh, taat, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, berintegritas di hadapan Tuhan. Karena itu dia juga pasti adalah seorang ayah yang berintegritas di dalam keluarganya. Selain itu Bapak Ibu, di ayat yang kedua dikatakan dia adalah seorang yang kaya raya. Dia punya 10 anak dan setiap kali dikatakan anaknya setiap kali mengadakan pesta secara bergiliran. Lalu apa yang dilakukan Ayub sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak? Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di ayat yang kelima dikatakan setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, menguduskan mereka, mendoakan mereka. Keesokan paginya bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sejumlah anaknya. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki ayah di dalam hati. Mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah perhatian yang begitu luar biasa dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Setiap hari dia mengecek kehidupan anak-anaknya. Dia melihat mereka. Dan kemudian apa yang dilakukan? Dia memohon pertolongan. Dia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Jangan-jangan siapa tahu anaknya berbuat dosa. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ayah bernama Ayub. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbeda dengan Imam Eli. Ya, di Samuel. Imam Eli, anak-anaknya juga adalah imam, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka hidup dengan jahat, berbuat dursila. Tetapi apa yang dilakukan Imam Eli? Dia tidak melakukan apapun. Dia tidak menegur mereka, dia tidak menghukum mereka. Tidak melakukan apapun sebagai seorang ayah. Karena itu Tuhan menghukum Imam Eli dan keluarganya. Berbeda sekali Bapak Ibu dengan yang dilakukan oleh Ayub. Dia begitu memperhatikan kehidupan rohani dari anak-anaknya. Dia bahkan datang setiap pagi untuk berdoa bagi mereka dan memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa-dosa yang mungkin dilakukan oleh anak-anaknya. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan zaman ini orang tua memang lebih banyak Bapak Ibu, ya mungkin tidak semua ya. Tapi lebih banyak mementingkan masalah-masalah duniawi dibandingkan hal-hal yang rohani. Sambil contoh ya, memang sekarang orang tua lebih banyak memperhatikan anak-anaknya. Memang bagus, ada pertumbuhan yang sangat luar biasa. Bahwa anak-anak lebih diperhatikan, ya dihargai oleh orang tua. Tapi Bapak Ibu, perhatian itu ada lebih banyaknya kepada hal-hal yang duniawi. Sambil contoh Bapak Ibu ya, jika anak-anak kita atau anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian atau mungkin dekat dengan kita punya keponakan dan sebagainya, kita bisa melihat kebanyakan kalau anak-anaknya enggak buat PR ya, enggak ngikut sekolah dengan baik gitu ya, enggak ngikutin les piano dengan baik gitu ya, enggak les Mandarin dengan baik gitu ya, tidak mengikuti les bahasa Inggris dengan baik dan sebagainya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Biasanya orang tuanya pasti marah-marah Bapak Ibu. Sudah dibayari mahal-mahal, les pianonya males-malesan. Sudah dibayari mahal-mahal untuk les bahasa Inggris, lesnya males-malesan, tidak jadi apapun, nggak bisa dan sebagainya. Orang tua marah. Lebih banyak pedulinya kepada hal-hal yang duniawi. Tapi coba Bapak Ibu, kalau anaknya malas ke gereja, gitu ya, malas ke gereja, malas ikut ibadah atau dengar firman Tuhan atau ikut sekolah minggu online dan sebagainya, bahkan mungkin tidak ikut ibadah juga, apa yang terjadi? Para orang tua biasanya anggapnya angin berlalu, ya lewat tidak apa-apa, masih ada waktu berikutnya, minggu depan masih ada atau besok juga masih bisa ngikut.
Apakah Bapak Ibu adalah orang tua yang demikian? Apakah Anda adalah ayah yang demikian? Kita lebih banyak peduli pada hal-hal yang duniawi dibandingkan hal yang rohani. Dan di sini kita melihat perhatian Ayub didasari kepada hal yang rohani. Karena apa? Karena dia ingin anak-anaknya punya iman seperti dirinya. Karena itu dia memberikan perhatian rohani yang tidak berkesudahan yang diberikan Ayub kepada anak-anaknya. Karena dia ingin anak-anaknya itu sedapat mungkin mendekat kepada Tuhan, punya iman seperti dia. Dia tidak takut anaknya jatuh miskin, tidak. Dia tidak peduli anaknya punya uang apa tidak. Dia tidak peduli dengan itu. Tetapi dia khawatir kalau anak-anaknya itu mendukakan hati Tuhan, berbuat dosa kepada Tuhan. Dia ingin memberikan teladan dan contoh ketaatan itu melalui hidupnya. Sehingga anak-anaknya yang takut akan Tuhan pasti hidupnya berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Saya ingat sebuah bagian di dalam Perjanjian Lama tentang Yosua. Yosua pasal 22 ayat 24 sampai 27. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Di dalam cerita itu dikatakan Yosua mengutus kembali orang Ruben, suku Ruben, Gad dan kemudian sebagian Manasya kembali di seberang Sungai Yordan. Pada waktu ketiga suku setengah ini, dua suku setengah ini, Ruben, Gad dan setengah Manasya kembali di seberang Sungai Yordan. Mereka mendirikan sebuah mezbah. Mezbah untuk Tuhan. Padahal mezbah itu sudah ada di Silo. Tidak boleh orang Israel mendirikan mezbah selain mezbah yang ada di kemah pertemuan. Setelah mendengar itu, semua orang Israel datang dan mau menghancurkan suku Ruben, suku Gad dan setengah Manasye. Karena mereka takut bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena pernah kejadian orang Israel memberontak kepada Tuhan di Peor. Ketika mereka menyembah berhala. Bahkan ketika akan seorang diri mengambil harta yang tidak menjadi miliknya, Tuhan menghukum seluruh orang Israel. Orang Israel ketakutan. Mereka datang siap untuk menghancurkan suku Ruben, Gad dan setengah Manasye. Kenapa? Karena mereka mendirikan mezbah. Tapi pada waktu datang, Ruben, Gad dan Manasye bilang begini, kami tidak mempersembahkan apapun di atas mezbah itu. Kami hanya mendirikan sebuah mezbah sebagai saksi. Perhatikan. Sebagai saksi supaya anak-anak kami takut akan Tuhan. Kami mau supaya anak-anak kami tetap takut akan Tuhan, sehingga mezbah itu aja menjadi saksi bahwa kami adalah umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang luar biasa. Bahkan mereka pun tahu bahwa mereka ingin anaknya, cucunya, keturunan berikut dari Ruben, Gad dan setengah Manasye untuk tetap takut akan Tuhan. Apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjadi ayah, menjadi orang tua seperti Ayub. Yang pertama adalah orang tua yang beriman, ayah yang beriman. Ini juga berlaku bagi ibu-ibu, bukan hanya bagi ayah, tapi bagi orang tua, ayah dan ibu haruslah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang beriman, supaya iman itu bisa diteruskan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya belajar untuk takut akan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub adalah ayah yang rajin bekerja. Ayub adalah orang tua yang rajin bekerja. Di ayat yang ketiga dikatakan dia adalah orang yang sangat kaya raya. Dia orang yang berhasil. Kenapa? Karena ini adalah buah dari hasil kerja kerasnya. Tidak ada indikasi sih memang ya. Mungkin bisa jadi juga harta Ayub adalah warisan. Ya meskipun itu warisan, tapi dikatakan Ayub bisa semakin kaya, semakin berhasil. Dia mampu. Bapak Ibu kenapa? Karena faktanya memang Ayub ini menekuni banyak sekali pekerjaan. Dia punya dikatakan lembu, dia punya domba, unta, keledai dan sebagainya. Dia adalah orang yang bekerja dengan baik, orang yang bekerja dengan keras. Dia bukan orang yang santai-santai. Kenapa? Kalau dia santai, dia malas-malasan, pasti tidak berhasil. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan baik, sehingga dia bisa berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak perlu melihat bagaimana ayah mereka bekerja. Anak-anak Ayub juga melihat bagaimana ayah mereka bekerja dengan baik, sehingga ayahnya berhasil. Anak-anak kita juga perlu melihat ayahnya, melihat ibunya, melihat kepala keluarga bekerja dengan baik. Bagaimana kepala keluarga dapat bekerja
Kepala keluarga ayah bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, melakukan pekerjaannya dengan baik. Anak-anak kita perlu melihat itu. Karena itu adalah teladan yang bisa kita tinggalkan bagi mereka. Bagaimana mereka belajar bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah teladan yang ditinggalkan Ayub bagi anak-anaknya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini penting. Khususnya bagi kita di masa ini. Apalagi seorang ayah. Kita harus bekerja dengan baik. Kita harus memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Bekerja dengan bersyukur, bekerja dengan maksimal, berusaha dengan baik, melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan baik. Ini teladan bagi anak-anak kita. Mereka bisa melihat, oh iya ya, papa saya bekerja dengan baik, melakukan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab. Mereka mengerti Bapak Ibu. Anak-anak itu paham. Mereka sanggup menilai dengan sangat luar biasa. Itulah yang harus kita lakukan, memberikan teladan. Salah satunya dengan bekerja. Dan apa korelasinya Bapak Ibu? Ada korelasinya antara kesalehan dan pekerjaan ternyata. Dalam sebuah komentari atau tafsiran mengatakan demikian, bahwa Ayub itu bukan orang malas. Dia adalah orang yang rajin. Dan ini menunjukkan bahwa kesalehan tidak bertentangan dengan aktivitas pekerjaan. Sekali lagi saya ulangi. Kesalehan tidak bertentangan dengan aktivitas pekerjaan, tidak bertentangan dengan bisnis, tidak bertentangan dengan usaha, tidak bertentangan dengan pekerjaan, tidak. Seharusnya ini bisa berjalan bersama-sama. Orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, orang yang menjauhi kejahatan seharusnya sama-sama dia bisa kembali bekerja dengan baik. Dia bisa bekerja dengan sangat baik, sangat berkualitas. Harusnya dia bisa berusaha dengan baik dan melakukan bisnis dengan baik. Kenapa? Karena ini punya sebuah korelasi. Kalau takut akan Tuhan pasti dia rajin. Kalau takut akan Tuhan dia pasti akan melakukan semuanya dengan maksimal. Nah kalau sudah melakukan semuanya dengan maksimal, pasti itu ada sebuah pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bukan dua hal yang bertentangan. Banyak orang mempertentangkan, wah berarti kalau orang saleh pasti pekerjaannya tidak bagus. Tidak Bapak Ibu. Atau kalau pekerjaannya bagus pasti kesalehannya jelek. Oh tidak juga. Dua-dua ini bisa berjalan bersama-sama. Ayub memberikan contoh. Dia orang yang berhasil, di satu sisi juga kehidupan rohaninya berjalan dengan baik. Dia orang yang saleh, takut akan Tuhan. Kenapa tidak mungkin? Karena ini ada korelasinya. Kalau Anda, Bapak Ibu, orang tua, takut akan Tuhan, Anda menjauhi kejahatan, hidup jujur, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Seharusnya ini punya korelasi, membuat kehidupan rohani berkembang dengan baik, tapi juga membuat kehidupan jasmani kita, kehidupan kita dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis kita juga harusnya bisa berjalan dengan baik. Ada sebuah korelasi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini penting karena bekerja itu juga diteladankan oleh Allah. Dia bekerja pada awal penciptaan. Dialah yang bekerja mula-mula untuk mencipta segala sesuatu. Dia sudah bekerja. Sehingga pekerjaan yang benar adalah mencerminkan aktivitas Allah. Jadi sebagai seorang ayah, kita harus bekerja dengan baik. Bekerja dengan kasih karunia. Dengan bekerja dengan baik, Allah memberkati kita. Allah memberkati umatnya. Allah memberkati keluarga kita dengan bekerja. Dengan bekerja Allah memperlengkapi kita untuk dapat melayani Tuhan dan semakin lagi memuliakan Tuhan. Jadi bekerja penting bagi kita, khususnya orang tua. Sehingga ini bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ketika mereka dewasa, mereka siap berkeluarga, mereka siap untuk menikah. Mereka tahu bahwa seorang ayah harus bekerja dengan baik untuk memberkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua tadi, Ayub adalah orang yang rajin bekerja. Kemudian yang ketiga, ini sesuatu yang luar biasa. Ayat yang kelima tadi ya. Ayat yang kelima saya sudah membacakannya beberapa kali. Dikatakan setiap kali dia memanggil mereka, menguduskan mereka, berdoa bagi mereka, memberikan persembahan dan sebagainya. Karena dia takut anak-anaknya itu setiap kali jatuh dalam dosa, sehingga dia harus mendoakan dan meminta pengampunan pada Tuhan. Yang sangat penting ada di ayat yang kelima bagian yang pertama. Setiap kali, Bapak Ibu ini sesuatu yang luar biasa. Setiap kali. Nah poin yang ketiga. Ayub adalah ayah yang hadir bagi anak-anaknya. Ayub adalah ayah yang hadir, selalu hadir bagi keluarganya, selalu hadir bagi anak-anaknya, selalu hadir dalam kehidupan mereka. Karena dikatakan di ayat yang kelima, setiap kali.
Ini menunjukkan dia selalu hadir bagi mereka dalam kehidupan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa Ayub ini adalah seorang ayah yang tipikalnya mampu mempersatukan hubungan baik di antara anak-anaknya. Jadi dimanapun anak-anaknya berada, dia bisa menjalin hubungan baik itu dengan anak-anaknya. Bahkan dia juga memperhatikan mereka dengan baik. Bahkan ketika mereka yang sudah menikah karena diperkirakan anak-anak Ayub ini sudah dewasa dan menikah semua. Tetapi Ayub juga tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Di dalam kesibukannya, Ayub tetap memperhatikan keluarganya dan memberikan perhatian waktu yang terbaik bagi mereka. Dia selalu punya waktu, dia selalu punya hati untuk anak-anaknya. Inilah seorang ayah yang selalu hadir bagi anak-anaknya. Kenapa Bapak Ibu ini penting? Kita melihat dalam contoh kehidupan Ayub, ini bukan orang yang tidak punya pekerjaan, dia adalah orang yang sibuk. Dia sibuk, dia punya banyak pekerjaan, dia punya banyak usaha, dia harus melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi di dalam waktu yang sibuk itu pun, dia setiap kali bahkan dikatakan masih punya waktu untuk anak-anaknya, bagi keluarganya. Bapak Ibu ini penting, ini memberikan contoh bagi kita. Kita juga harus seperti itu. Jangan hanya bekerja saja, tapi kita lupa, kita harus memberikan waktu bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Karena seorang ayah itu bukan hanya bekerja menghasilkan uang, menghasilkan berkat bagi keluarganya. Bukan itu, tapi juga perhatian, kasih sayang, kedekatan, relasi dengan anaknya, dengan keluarganya itu juga penting. Bahkan dikatakan Ayub ini bukan muda lagi loh. Kemungkinan besar anak-anak Ayub ini sudah berkeluarga, sehingga kalau kita kalkulasi Ayub ini sudah berusia di atas 65 atau 75 tahun. 65 atau 75 tahun. Ini orang yang sudah tua. Kalau orang yang sudah 60-70 itu kan badan sudah lemes ya. Badan sudah tidak terlalu kuat. Secara fisik pasti terjadi penurunan. Tetapi itu tidak menjadi sebuah alasan bagi Ayub untuk tidak memperhatikan anak-anaknya. Bahkan ketika dia tua pun dia tetap memperhatikan mereka. Ini tidak menjadi penghalang bagi Ayub untuk mengasihi anak-anaknya, untuk hadir bagi mereka senantiasa. Jadi banyak orang bilang, wah kalau sudah jadi kakek berarti tidak perlu lagi memperhatikan anaknya. Sudah tua berarti tidak perlu lagi memperhatikan anaknya. Salah itu Bapak Ibu. Selama kita masih menjadi seorang ayah, berarti anak di bawah kita, anak kita itu masih menjadi perhatian kita. Tetap harus kita perhatikan. Meskipun kita sudah menjadi kakek, tidak punya alasan untuk kita tidak memperhatikan keluarga kita, memperhatikan anak kita, memperhatikan cucu kita. Tidak, tetap kita harus melakukan bagian itu karena kita adalah ayah. Bapak Ibu Saudara sekalian, keharmonisan seorang ayah dibutuhkan oleh anak. Kalau zaman dahulu mungkin gambaran ayah itu adalah gambaran kaku ya, sehingga kita zaman dulu ya mungkin saya merasa bahwa dengan ayah itu tidak terlalu dekat. Tapi kalau masa sekarang seharusnya itu berubah. Kenapa? Karena ayah sekarang itu harusnya bisa mendekatkan diri dengan anak-anak. Bisa membangun hubungan, mendekati mereka, menjadi teman bicara, menjadi teman di dalam curhat dan sebagainya. Itu penting. Karena itu salah satu yang bisa kita lakukan untuk mendekati mereka. Sehingga kita punya waktu lebih banyak dengan mereka. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jangan sampai seperti yang saya ceritakan tadi ya, putrinya Muhammad Al-Rian itu menuliskan surat pada kita, saya sedih selama 20 tahun ini papa tidak pernah ada bersama dengan saya, tidak pernah datang ke sekolah, tidak pernah ambil rapot saya waktu sakit papa tidak pernah ada. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Waktu itu cepat berlalu dan pada waktu-waktu berlalu baru kita sadar kita kehilangan momen-momen penting dengan anak-anak kita dan keluarga kita. Harusnya kita mencontoh Ayub yang bisa selalu hadir bagi anak-anaknya dan bagi keluarganya. Saya akan menutup bagian firman Tuhan ini dengan sebuah pertanyaan. Ini adalah sebuah pertanyaan penting Bapak Ibu yang biasa ditanyakan oleh bapak-bapak ya. Ada pertanyaan begini, Pak Julius, ini mungkin menjadi pertanyaan kita. Pak Julius, saya boleh dibilang sudah bekerja dengan baik, saya sudah bertanggung jawab dengan baik. Saya sudah melakukan bagian saya bekerja dengan baik, bertanggung jawab bagi keluarga saya. Saya berusaha juga untuk hidup beriman dengan baik, beribadah dengan baik dan hadir bagi anak-anak saya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu, menjadi pertanyaan saya Pak Julius. Tapi saya bukan orang kaya raya, tidak seperti Mark Zuckerberg.
Tidak seperti Bill Gates, tidak seperti Nadiem Makarim. Saya bukan orang kaya raya. Saya bukan seperti Ayub yang kaya raya. Ya saya cuman dikatakan ya mungkin karyawan biasa gitu ya, atau orang biasa. Ya seperti orang kebanyakan. Nah, ini menjadi pertanyaan saya Pak Julius, apakah saya adalah ayah yang gagal di mata anak-anak saya? Ataukah saya adalah seorang ayah yang berhasil di mata mereka? Ini adalah pertanyaan jadi banyak dari orang tua. Banyak bapak dan ibu yang mungkin juga bertanya demikian. Apakah kami adalah orang tua yang berhasil? Apakah kami orang tua yang gagal di mata anak-anak kami? Saya tidak punya jawaban pasti Bapak Ibu. Tapi yang saya yakini adalah demikian. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sudah hidup dengan iman, menjalani kehidupan iman kita dengan baik, kita bekerja dengan baik, bekerja, berusaha dengan baik, melakukan pekerjaan kita semaksimal mungkin, dan berusaha bertanggung jawab dengan baik bagi keluarga kita, dan mencoba memberikan waktu yang baik bagi anak-anak kita. Saya percaya Bapak Ibu, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang tajam. Mereka mampu menganalisa, mereka bisa menilai dengan sangat baik. Dan pada saatnya, saya percaya Bapak Ibu, ketika mereka beranjak dewasa, mereka bisa menilai bahwa Anda, Bapak Ibu, adalah orang tua yang berhasil di hadapan anak-anaknya. Saya percaya itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menggerakkan anak-anak kita untuk juga mengasihi orang tuanya. Selama mereka melihat kalau papa dan mamanya, orang tuanya, sudah melakukan yang terbaik bagi mereka. Semoga firman ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Percayalah Bapak Ibu, Anda adalah orang tua yang berhasil bagi anak-anak Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah seruan dan permohonan kami Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah ini. Sebagai orang tua kami mungkin masih banyak kekurangan. Kami jauh dari sempurna. Kami mungkin hanya memikirkan hal yang duniawi, tapi jarang memperhatikan hal rohani dari anak-anak kami. Kami mungkin juga jarang punya waktu bagi mereka karena kami sibuk. Kami memikirkan hal-hal yang lain karena kami pikir bahwa kehidupan mereka bisa makan dengan baik, mereka bisa punya uang, itu adalah yang cukup bagi mereka. Kadang-kadang itu adalah pemikiran kami Tuhan. Tapi melalui firman ini kami tahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Tuhan ingin agar kami bukan hanya bertanggung jawab secara ekonomi, bertanggung jawab bagi keluarga kami, tetapi juga bertanggung jawab dalam hal kerohanian bagi mereka. Menumbuhkan kerohanian yang baik dalam diri mereka, sehingga mereka juga dapat belajar tentang firman Tuhan, belajar takut akan Tuhan. Karena warisan yang terbaik yang bisa diberikan orang tua bagi anak-anaknya bukanlah uang, bukanlah harta, tetapi benih iman yang ditanamkan dalam hati mereka, yang itu akan bertumbuh menjadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Itulah tanda seorang ayah yang berhasil, seorang ibu yang berhasil. Kami rindu Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi anak-anak kami dan membawa mereka untuk mengasihi Tuhan senantiasa. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, hari ini sampai selamanya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita sudah mendengarkan berita firman yang dibawakan oleh Pendeta Julius, kiranya boleh menguatkan kita, memberkati kita. Mari kita persembahkan persembahan kita. Bapak Ibu boleh mempersembahkannya langsung melalui QR yang akan ditayangkan selepas ibadah, atau Bapak Ibu boleh mempersembahkannya di amplop-amplop di rumah masing-masing dan akan dipersembahkan pada saat kita boleh bersama-sama beribadah di gedung gereja. Mari kita pujikan Bapa, ku persembahkan tubuhku. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu dalam kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, inilah yang kami punya. Kiranya kami boleh mempersembahkan apa yang kami miliki, terlebih apa yang kami punyai Tuhan. Hidup kami, tubuh kami untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang sudah kami siapkan, yang sudah kami persembahkan, boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya. Bapa, kami berdoa untuk kota kami tercinta Surabaya. Sekalipun di tengah-tengah kondisi virus yang kami tidak tahu kapan akan reda, sebagian dari kami boleh menerima vaksin yang pertama, kedua. Sebagian dari kami juga belum menerima vaksin Tuhan. Tapi kami mau berdoa menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Baik kami yang sudah menerima vaksin ataupun belum menerima vaksin, kiranya kami boleh berada dalam lindungan tangan Tuhan. Tuhan, lindungi kota kami tercinta Surabaya. Berikanlah keamanan, kenyamanan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin para pemimpin yang ada untuk memberikan hati yang takut akan Kau ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Di tengah-tengah keterpurukan ekonomi Tuhan, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang harus menerima pemotongan gaji, menutup bisnis mereka, atau mungkin di PHK Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu kemana harus mengadu. Kami tidak tahu Tuhan siapa yang mampu menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau berdoa. Kami mau percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Bapa kami.
Engkau tahu apa yang kami perlu, bahkan sebelum kami memintanya kepadamu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tuntun kami Tuhan untuk boleh melakukan bagian kami, sehingga Tuhan dapat melakukan bagian Tuhan dengan baik. Bapa, kami serahkan Gereja Kristen Kalam Kudus dimanapun berada. Kiranya boleh semakin hari Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau banyak jiwa. Dan juga demikian pula dengan kami Tuhan, yang sudah lama mengenal Engkau Tuhan. Biarlah di tengah-tengah lingkungan kami boleh menjadi surat yang terbuka, agar orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, boleh melihat Engkau melalui hidup kami Tuhan. Jikalau boleh Tuhan, jadikan kami saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa memberi sekalipun dalam kekurangan, karena itulah yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mau kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita pujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Biarlah kita menjadi berkat bagi sesama kita. Dan para bapak ibu pulang membawa berkat ini menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan kita disertai oleh Allah hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Amin, amin, Selamat hari Minggu, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua yang hari ini sudah mengikuti ibadah bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita bersama-sama hari ini merayakan Hari Ayah ya. Saya percaya ini adalah sebuah berkat bagi ayah-ayah, khususnya ada di Gereja Kristen Kalam Kudus. Kita dapat mendoakan ayah kita, mendoakan orang tua kita, mengasihi mereka, menunjukkan kasih sayang bagi orang tua kita. Dan hari ini bersama-sama juga kita mempersiapkan diri juga Bapak Ibu Saudara sekalian, karena di bulan Juli 2021 kita akan kembali memulai ibadah offline, artinya ibadah di gereja ya, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, seperti ya nanti ada syarat dan ketentuannya yang akan disampaikan oleh para majelis.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah melayani hari ini, pemimpin pujian, pemain musik, singer, song leader, bahkan rekan-rekan juga yang melayani sound, multimedia, semuanya. Bahkan rekan-rekan yang melakukan editing di belakang layar dan sebagainya. Tuhan menolong, memberkati. Karena kami percaya ketika kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan dan pelayanan kita. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa ibadah-ibadah akan berjalan seperti biasa. Di hari Selasa ada pendalaman Alkitab, kemudian hari Kamis ada juga live dari IG, kemudian hari Jumat ada persekutuan wanita Kristen, dan Sabtu juga ada persekutuan remaja. Termasuk juga kita mempersiapkan diri Minggu, khususnya bulan Juli Bapak Ibu ya, ibadah offline di gereja. Ini adalah sesuatu yang menyegarkan kita karena kita sudah begitu rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang ke rumah Tuhan karena kita memperoleh yang terbaik daripada Allah kita setiap hari. Demikian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Amin.